yang baru. Amin, saudara. Saya boleh minta tolong Citresa untuk bersaksi, karena Citresa ada kesaksian ya saudara ya. Singkat aja nggak apa-apa Citresa, karena ini menyaksikan kebaikan Tuhan harus disaksikan supaya kita mengetahui bahwa hari-hari ini mujizat masih ada. Silakan Citresa. Haleluya. Halo semuanya. Halo. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Tuhan itu sungguh dahsyat, Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh setia. Berapa minggu saya ikut doa pagi. Saya minta Pak Beni, Bu Lia mendoakan keponakan kami yang bernama Valeri. Menurut dokter kandungannya itu bermasalah, kepala babynya menempel di plasenta. Jadi menurut dokter dia harus disesar, nggak bisa. Tapi menurut dokter begitu, tapi Tuhan kita punya kuasa. Tuhan punya mujizat. Seminggu lagi dia mau lahiran, dokter suruh kembali di USG. Ternyata plasentanya sudah tidak menempel lagi di kepala bayinya. Bayinya pun sudah normal. Sudah di tempatnya, jadi mungkin 2-3 hari lagi dia akan melahirkan secara normal. Puji nama Tuhan, Tuhan kita segalanya, Tuhan kita dokter di atas segala dokter. Biarpun dokter bilang ini impossible, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau dahsyat. Haleluya, terima kasih Citresa buat kesaksiannya. Haleluya. Saudara, mujizat itu masih ada, saudara. Mujizat masih ada, bukan hanya di Alkitab, bukan hanya di Perjanjian Lama, bukan hanya cerita dongeng di Alkitab. Enggak, saudara. Mujizat masih ada. Kami ingat banget, saudara, kurang lebih hampir sebulan ya, Citresa selalu request di ibadah Pentakosta, di ibadah Jesus is Healer hari Sabtu pagi. Dia selalu request doakan Valerie karena keponakannya itu kandungannya bermasalah, plasenta bayinya nempel dengan kepala bayinya, saudara. Saya nggak habis pikir, tapi kita doakan Tuhan, mujizat terjadi, kepala bayinya akan lepas dari plasentanya dan Tuhan nyatakan mujizatnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Siapa percaya mujizat masih ada? Siapa percaya mujizat masih ada buat saudara dan saya? Haleluya. Yuk kita buka hati kita. Biarlah Roh Kudus bekerja. Urapannya membuat mujizat dalam hidup saudara dan saya. Mari buka kedua tanganmu dan katakan bersama Dia. Untuk jemaatmu bersenapanmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup. Kau
kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebelum kami dengar firman-Mu, kami mau terus memperkatakan Pentakosta ketiga akan terus terjadi hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bapak Ibu Saudara di mute, kita mau sama-sama mengucapkan Pentakosta ketiga, karena hari-hari ini inilah yang akan Tuhan kerjakan bagi kita semua, gereja kita, kota dan bangsa kita, bahkan atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Mari ucapkan sama-sama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Kau sedang mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat bagi hidup kami, bagi keluarga kami, gereja kami, kota dan bangsa kami, bahkan sampai seluruh dunia. Sebab janji-Mu Tuhan, kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kami, dan kami semua akan menjadi saksi-Mu di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dialah pujian penyembahan kami manis Engkau dengar, dan hadirat-Mu terus tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau buat kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang ada apa-apanya Tuhan. Taruhkan pesan isi hati-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah sementara hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau menarik kami semua masuk dalam kehendak rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu bagi umat-umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah minyak yang terbaik, gandum yang terbaik, anggur yang terbaik dicurahkan berlimpah, limpah, 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 limpah dalam nama Yesus Tuhan. Dan Roh Kudus yang bekerja atas kami semua di dalam nama Yesus. Hamba-Mu janji, biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, amin. Saya mau sapa Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Shalom Bro Otniel, haleluya. Shalom yang sedang di mobil, haleluya. Shalom Ci Eni, shalom Ci Eni. Ci Jenny, shalom, haleluya. Pak Dian, shalom Pak Dian. Saya lihat juga tadi Pak Dian bersukacita. Biarlah rohmu menyala-nyala. Wow, lambaikan tangannya dia. Shalom Elisa dari Bondowoso, terima kasih udah gabung. Ini anaknya Ci Yuli, cantiknya sama kan sama mamanya. Haleluya, haleluya. Kemudian shalom Bu Kim, Bu Helena Wijaya, Bu Triwibowo, shalom juga Pak Rudi Purnama. Ya, puji Tuhan. Shalom juga Tante Ida dari Lansdale. Shalom Tante Ida, haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau mengingatkan buat kita bahwa minggu ini, hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jadi saudara, nanti setelah firman Tuhan kita akan masuk perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan
roti atau crackers dan juga anggur atau jus atau teh di rumah kita masing-masing. Jangan lewatkan perjamuan kudus, karena kita percaya di dalam perjamuan kudus ada kuasa dan darah Yesus yang menguatkan kita. Amin. Darah Yesus yang melindungi kita. Amin. Pak Dian nangis tuh, darah Yesus, kuasa darah Yesus akan menyembuhkan Pak Dian. Amin Pak Dian. Mujizat masih ada. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat pagi dan shalom. Apa kabar hari ini? Siapa yang dalam kabar luar biasa, yang menyaksikan kebaikan Tuhan minggu ini, yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin saudara. Haleluya. Saya tidak akan panjang, saya akan langsung saudara ya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang dimaksud dengan double portion anointing. Kenapa saya share ini buat saudara? Karena hari-hari ini saya dan Pak Benny juga kami diberkati dengan double portion anointing. Kalau saudara tahu bahwa kami dimentor dari pusat juga saudara ya, dari Jakarta bersama Pak Tim dan Bu Indri. Kemudian dalam mentoring kami, mereka selalu melepaskan berkat. Hari-hari ini Pastor Timotius Adono melepaskan berkat. Terima double portion anointing. Terima double portion anointing. Kami suami istri terima dengan iman saudara, dalam nama Yesus. Kami menerima double portion anointing. Dan kami gak lupa saudara, waktu kami terima double portion anointing, itu terjadi berkat double portion anointing. Kalau saudara tahu minggu kemarin ya, yang datang Zoom, ibadah Zoom, itu kurang lebih 40 lebih ya saudara ya, hampir 45. Kemudian saudara ya, kita lihat juga kebaikan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa bagi gereja kita. Dan kemudian ibadah Sabtu Pentakosta dilawat Tuhan. Oh, kami suami istri juga mengalami berkat-berkat Tuhan yang dahsyat saudara. Itu karena pengurapan double portion yang Tuhan limpahkan bagi kita semua. Dan saya rindu kalau kami mengalami berkat itu, gereja Tuhan, saudara semua harus mengalaminya. Amin. Siapa yang mau mengalami berkat double portion? Siapa yang mau mengalami berkat urapan Tuhan double portion, angkat tangan. Haleluya. Jadilah sesuai dengan iman saudara. Amin. Yuk kita belajar bersama-sama saudara. Haleluya. Saya akan share materi saya, apakah kelihatan? Haleluya. Double portion anointing artinya adalah pengurapan 2 kali lipat. 2 kali lipat ganda ya saudara ya. Nah saudara, kita mau terus ulang-ulang ya saudara ya. Ini prolognya, pendahuluan. Kenapa sih double portion anointing selalu dihubungkan dengan integritas? Jelas saudara, apapun tema khotbah minggu-minggu ini selalu mendukung tema untuk tahun ini. Kita mau sama-sama katakan ya saudara ya, 2021 adalah tahun integritas. Sekalipun saudara di mute, kita mau sama-sama ngomong ya saudara ya, supaya ini benar-benar terjadi bagi kita semua. 1, 2, 3. 2021 adalah tahun integritas. Katakan amin saudara. Nah, belajar mengenai integritas di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah menunjukkan satu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi saudara, kalau kita boleh tarik kesimpulannya, orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang utuh. Amin. Dari hidupnya akan memancarkan kewibawaan. Dari hidupnya, perkataannya, perbuatannya akan selalu memancarkan kejujuran. Katakan amin. Siapa mau menjadi orang-orang yang berintegritas? Haleluya, amin. Jadi saudara, integritas adalah apa yang di hati saudara, apa yang di pikiran saudara, apa yang di ucapan saudara, dan apa yang diperbuat itu sama. Katakan amin. Saya ulangi lagi ya saudara, pelan-pelan saudara ya. Jadi integritas, orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang melakukan apa yang di hati, apa yang di pikiran, apa yang diucapkan, dan yang diperbuat sama.
Artinya single standard of life. Kalau Pak Benny pernah bagi, orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Katakan amin, saudara. Nah, hanya orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang dapat dipercaya, kepadanya yang akan dilimpahkan urapan double portion anointing. Dan yang kedua pentingnya apa, saudara? Saya tahu untuk menjadi orang-orang yang berintegritas itu nggak mudah, saudara. Amin. Gak gampang dengan kekuatan kita. Saya bilang gak bisa, Tuhan. Waktu pertama kali awal tahun dikatakan 2021 adalah tahun integritas. Jujur, saudara, saya duluan, saudara. Saya ngomong sama suami saya, waduh, berat ini tahun integritas. Gak gampang ini tahun integritas. Saya bilang buat saudara, saya harus belajar. Saya dan suami lah yang pertama kali kami harus terus belajar mengupgrade diri untuk menjadi orang-orang yang berintegritas. Bukan dengan kuat gagah kami, tapi dengan pengurapan dan kekuatan yang dari Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara, orang yang berintegritas di hati, di pikiran, di ucapan, di perbuat sama. Artinya tidak beda di depan dan di belakang. Saudara tahu belangkon? Belangkon ya saudara ya, itu saudara, mahkota atau topinya orang Jawa ya saudara ya. Di sininya bagus, di belakangnya ada apa saudara? Ada jendolan. Nah saya nggak mau. Semua jemaat Nation Worship Center tidak begitu. Katakan amin. Di depan ngomong oke Pak, baik. Waduh luar biasa. Di belakangnya saudara, lebih baik kita ngomong apa adanya. Amin, saudara. Saya juga belajar loh, saudara. Minggu lalu, saudara ya. Minggu lalu, Bu Indri, pemimpin rohani saya, kasih saya tugas. Lia, kamu harus SMS semua gembala-gembala untuk equipping PPW. Waduh, buat di hati saya, Tuhan berat banget ini. Saya ngomong sama suami, ya apa ini? Aku sudah disuruh SMS kabit-kabitnya, ini sekarang disuruh SMS gembalanya, 70 cabang gembalanya, dan saya nggak punya nomornya. Bukan hanya itu, karena saya harus kuliah hari-hari itu, saudara. Tugasnya banyak, harus presentasi. Ini apa ini, kok Bu Indri kasih tugas kayak gini? Tapi saya mau belajar. Aku nggak mau gerundel di belakang. Aku nggak mau ngomel-ngomel di belakang. Saya ngomong sama Bu Indri di SMS. Bu, saya mau, tapi saya nggak punya nomornya. Dan jujur, saya besok kuliah sepanjang hari. Tugasnya saya presentasi. Tapi saya akan coba ya Bu ya, di tengah-tengah kuliah saya, kalau saya punya waktu, saya akan coba SMS semua gembala. Enak. Daripada saya ngomong sama Bu Indri, siap Bu Indri, saya akan lakukan. Tapi di belakangnya, Bu Indri kok kayak gini sih, Bu Indri kok nyusahin saya sih. Itu bukan berintegritas. Amin. Tapi saya mau belajar, saya ditegur Tuhan, saya diingatkan Tuhan. Lia belajar berintegritas. Sebagai pasukan, saya juga dan Pak Benny digembalakan, saudara. Kami punya pemimpin. Kalau ada hal yang nggak pas, ada hal yang nggak bisa, ada hal yang keliru, saya ngomong, maaf ya Bu, seperti ini. Yang penting tidak gerundel di belakang. Amin, saudara. Amin. Siapa mau berintegritas? Amin. Haleluya. Kami sebagai hamba Tuhan, it's okay, saudara. Kalau saudara punya masukan, inputan, kami welcome. Sama-sama kita belajar ya, saudara ya. Jadi orang yang berintegritas di depan dan di belakang sama. Haleluya. Yuk kita lanjut lagi belajar, saudara ya. Nah ini ayatnya saudara, ayat dari tahun integritas. Saya mau saudara mengalami tahun integritas. Saya mau saudara mengalami berkat-berkatnya Tuhan di tahun integritas. Haleluya, ini ayatnya Mazmur 24 ayat 3-5. Mazmur 24 ayat 3-5. Boleh tolong Mbak Nengah bacakan, Mbak Nengah. Haleluya. Atau lagi dipakai ya handphonenya. Citresa aja, Citresa. Soalnya Nur lagi terjemahkan gitu ya. Silakan Citresa, boleh di-unmute baca 3 ayat ini. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu.
Ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Jadi saudara, firman Tuhan jelas katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Di atas gunung Tuhan, saudara dan saya akan terima kemuliaan Tuhan. Di atas gunung Tuhan, saudara dan saya akan mengalami namanya double portion anointing. Nanti kita belajar ya saudara ya, apa sih fungsinya double portion anointing itu. Nah, tapi ada syaratnya. Tidak semua orang bisa naik ke atas gunung Tuhan. Hanya orang-orang yang bersih tangannya, ya saudara ya, murni hatinya. Bersih tangannya itu artinya ya tidak melakukan kejahatan, ya saudara ya, nggak mencuri. Saya percaya semua jemaat Nation Worship baik, amin. Bersih tangannya, amin. Murni hatinya, amin. Tidak ada udang di balik rempeyek, ya saudara ya. Nggak ada maksud yang terselubung. Kalau kita melayani, kalau kita melakukan segala sesuatu, satu tujuannya, hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Yang mau katakan amin? Siapa yang mau senangkan Tuhan Yesus? Lambaikan tangannya, haleluya. Biarlah itu yang menjadi motivasi saudara dalam melakukan segala hal, amin, haleluya. Tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mulut kita, hati-hati dengan mulut kita. Jaga mulut kita, nggak boleh bohong. Berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Nah, orang-orang inilah yang akan menerima berkat keadilan. Oh, ada promosi buat saudara, ada keadilan buat saudara, ada keselamatan dari Allah yang menyelamatkan kita semua. Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Yang gak katakan amin gak diberkati. Haleluya. Saudara mau diberkati? Amin. Tahun 2021 sekalipun tahun integritas berat, tapi ada berkat Tuhan yang dahsyat hari-hari ini bagi kita. Lanjut saudara. Ini ayatnya lagi saudara ya, di dalam Mazmur 41 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan buat saudara. Atau mungkin Marcella boleh baca. Marcella di unmute, silahkan baca 2 ayat ini deh. Haleluya. Through my integrity, you uphold me and set me in your presence forever. Praise be to the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Amen and amen. Amin. Karena integritas kita, dengarkan saudara, karena integritas kita, Tuhan akan menangkap kita dan menempatkan kita di hadirat Tuhan selama-lama-lamanya. Siapa yang mau terus di hadirat Tuhan, lambaikan tangannya. Kenapa harus ada di hadirat Tuhan? Di hadirat Tuhan kita akan dapat kekuatan yang baru. Yang lemah akan dikuatkan. Di hadirat Tuhan seperti yang Citresa tadi bilang, ada kesembuhan. Amin. Bukannya saudara lagi nonton TV, lagi jalan-jalan, mujizat terjadi. Enggak. Waktu kita masuk ke hadirat Tuhan, ada mujizat perkara yang dahsyat. Oleh sebab itu saya rindukan kita semua, saudara semua, jemaat semua, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam hadirat Tuhan selama-lama-lamanya. Oleh sebab itu kita mau belajar berintegritas, bukan dengan kuat gagah kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Amin saudara. Jadi kesimpulannya, orang untuk menjadi orang yang berintegritas, kita perlu urapan Tuhan. Amin. Siapa yang bisa dengan kekuatan kita sendiri? Lambaikan tangannya. Gak ada. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mampu, gak bisa Tuhan, sulit. Tapi Tuhan ingatkan, dengan pengurapan yang daripada Tuhan, kita akan bisa menjadi orang yang berintegritas. Amin. Kalau orang berintegritas akan terima berkat promosi, keselamatan, dan juga keadilan dari Tuhan. Nah, berbicara mengenai urapan, mungkin ya saudara, Pak Benny sering ngomong, terima urapan Tuhan, terima double portion urapan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan urapan? Yuk kita belajar hari ini. Jadi saudara, urapan Tuhan adalah karya dan kuasa Roh Kudus dalam diri orang percaya untuk melakukan pekerjaan Allah sesuai dengan yang dipercayakan atau panggilan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan buat saudara ya. Urapan Allah adalah karya dan kuasa Roh Kudus dalam diri orang percaya untuk melakukan pekerjaan Allah sesuai dengan apa yang dipercayakan atau panggilan Tuhan.
Jadi urapan ini saudara adalah karya kuasa Roh Kudus, bukan dari diri kita sendiri. Amin saudara. Urapan itu adalah karya kuasa Roh Kudus bagi kita semua, bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan Yesus yang memampukan saudara melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan. Waduh Bu, saya nggak pelayanan kok. Enggak saudara, untuk jadi istri yang baik perlu urapan Tuhan. Amin ibu-ibu. Siapa yang ibu-ibu mikir tuh jadi istri tuh nggak gampang loh, bener nggak ibu-ibu? Saya ngerasain nggak gampang saudara. Kalau Pak Benny saudara mau pelayanan, mandi langsung buka Zoom jebret. Kalau saya kemarin saudara, jujur saudara, ya diajak ke pendawa nggak mau beli makanan, harus masak saudara, masak dulu, mandiin si Jesslyn dulu, nyiapin makan dulu. Lah habis pelayanan nanti suami tiba-tiba ngomong, aku lapar. Oh sorry ya sayang ya, aku kan mau pelayanan, nggak bisa masak, nggak bisa saudara. Jadi saya sebagai istri, saya perlu urapan Tuhan untuk saya jadi istri yang baik. Amin ibu-ibu. Untuk menghadapi anak-anak kita, menghadapi situasi kondisi yang ada saudara ya, mungkin di pekerjaan saudara, perlu urapan Tuhan. Amin. Bapak-bapak, untuk bisa menjadi suami yang baik, itu perlu urapan Tuhan. Amin bapak-bapak. Haleluya, amin, amin. Untuk menjadi kepala rumah tangga yang mengambil keputusan yang penting, perlu urapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita semua perlu urapan Tuhan. Yang perlu urapan Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya, amin. Kita percaya hari ini kita akan terima urapan double portion itu. Amin saudara. Yuk kita lanjut saudara ya. Haleluya. Nah, saudara berbicara mengenai urapan, singkat saja saya mau cerita buat saudara ya. Di sini kita mau melihat kisah tentang Elia dan Elisa. Saudara tahu ya, di sini ada Elisa tuh ya. Jadi ini cerita singkat tentang Elia dan Elisa. Elia adalah nabi Tuhan yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan dia punya murid namanya Elisa ya saudara ya. Elisa waktu itu dia orang kaya ya saudara ya. Dia membajak ladangnya, punya banyak ternak. Tetapi Elia memanggil Elisa, dan Elisa meninggalkan semuanya itu untuk ikut bersama dengan Elia melayani Tuhan. Kemanapun Elia pergi dia ikut saudara ya. Nah ceritanya saudara ya, di satu waktu Tuhan akan mengangkat Elia ke surga. Jadi Elia ini tidak mati saudara. Elia itu rapture, diangkat sama Tuhan ya saudara ya. Nah waktu itu sebelum Elia pergi diangkat ke surga, Elia tanya kepada Elisa, "Hei Elisa, apa yang engkau mau daripadaku?" Lalu di sini ya saudara, saya mau baca buat saudara ya. Nanti saudara bisa buka sendiri cerita lengkapnya di 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 9 sampai 14. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu dan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba seperti gambar itu saudara ya, datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin dan badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Next, terakhir. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia
memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Haleluya, saudara. Ini cerita, saudara. Elisa mendapatkan, bisa melakukan, saudara, mujizat 2 kali lipat dari apa yang dilakukan Elia. Bahkan saya menarik di sini, saudara, ada satu hal yang menarik. Bahkan sampai dengan matinya Elisa, lihat saudara, di 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Apa yang terjadi, saudara? Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Wow, saudara, double portion urapan Tuhan itu terjadi buat Elisa, saudara. Elisa, dia melakukan 2 kali lipat mujizat yang dilakukan Elia. Ya saudara ya, waktu itu Elia mau naik, dia bilang minta 2 bagian rohnya Elia. Tapi Elia bilang gak bisa. Waktu Elia naik ke surga cuman ada jubahnya yang turun, saudara. Dia kesel, mungkin dia bingung, saudara ya. Elia itu ambil jubahnya Elisa, saudara. Dia pukulkan ke tanah dan berkata, di manakah Tuhan Allah yang disembah oleh Elia? Begitu dia pukulkan itu, saudara, oh, sungai terbelah, saudara, ke sana dan ke sini. Maka menyeberanglah mereka. Itu yang dilakukan oleh Elisa, sama dengan apa yang dilakukan Elia. Kita mau belajar, saudara, hari-hari ini kita perlu urapan Tuhan double portion. Urapannya Tuhan double portion hari-hari ini. Jujur, saudara, kalau pemimpin rohani saya berdoa urapan double portion, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku minta 2 bagian rohnya dari Bu Indri. Aku minta semangatnya, on fire-nya. Aku minta dalam nama Yesus. Dan saya percaya, saudara, waktu kita terima dengan iman, kita akan menerimanya. Amin. Nah, singkat saja, saudara, 5 menit lagi saya akan selesai. Double portion anointing untuk apa, saudara? Yang pertama, untuk menjadi orang-orang yang berintegritas. Amin, saudara. Bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak bersumpah palsu. Kita butuh urapan Tuhan karena kedagingan kita ini lemah. Betul, saudara? Firman Tuhan katakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu kita butuh pengurapannya setiap hari. Minta hari-hari ini di era Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus dilakukan dengan dahsyat. Bukan lagi urapan yang sama, tetapi urapan 2 kali lipat, membantu saudara dan saya menjadi orang-orang yang berintegritas. Kalau kita menjadi orang yang berintegritas, kita akan terus naik ke atas gunung Tuhan, terima berkatnya Tuhan, kemuliaannya Tuhan, mujizat, kesembuhan, pemulihan pasti terjadi. Yang mau lambaikan tangannya, tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yang kedua, saudara, double portion anointing digunakan atau gunanya adalah 2, untuk menang menghadapi masalah dan pergumulan. Karena pengurapan Tuhan itu yang akan membuat kita menerima kekuatan yang baru, hikmat dalam mengambil keputusan penting di tengah masalah, dan iman kita bangkit. Amin, saudara. Saya mau tanya buat saudara, siapa yang hari ini punya masalah? Angkat tangan. Siapa yang punya masalah? Siapa yang masalahnya banyak? Kalau orang Surabaya ngomongnya gitu. Waduh, haleluya, haleluya. Tadi malam ada yang 2 tangan. Siapa, kata Pak Beni, siapa yang suka buat masalah? Angkat tangan. Ojo sampai ada yang angkat tangan. Waduh, Nathan anak kecil ya, saudara ya. Haleluya. Saya berdoa semua di sini nggak ada yang membuat masalah. Amin, amin. Nah, saudara, untuk ngadapin masalah tekanan yang begitu berat, atau mungkin, saudara, saya mau tanya juga, hari-hari ini tambah susah atau tambah gampang tuh, saudara? Siapa yang ngerasa hari-hari ini tambah gampang? Angkat tangan. Siapa yang ngerasa hari-hari ini kok tambah susah, berat banget
pergumulannya, angkat tangan. Oh iya, dengan pandemi COVID-19 tambah wabot pergumulannya, katanya Cik Monica. Waduh Re, wabot, abot gitu ya. Kemarin saya ngobrol sama orang New York, saudara ya. Dia bilang, aduh Bulia, pusing kepala Barbie. Waduh, haleluya. Artinya pergumulannya semakin berat, tantangannya semakin berat. Kita nggak bisa hadapin sendiri, amin. Kita perlu kekuatan urapannya Tuhan. Karena dengan pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru, amin. Ada iman yang dibangkitkan, amin. Waktu saudara susah, saudara bilang, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan Yesus. Allahku akan mencukupi semua kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan seperti lagu yang tadi kita bilang, kita lebih dari pemenang, amin saudara, amin saudara. Yuk bangkit lagi. Mau masalah pergumulan berat hari-hari ini, tetapi pengurapannya Tuhan yang akan membuat kita bangkit kembali, kuat kembali. Iman kita bangkit, dapat kekuatan baru, dan kita akan diberikan hikmat sama Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, apa fungsi dari double portion anointing? Yang ketiga, yang terakhir, melayani Tuhan lebih baik lagi. Yang mau katakan amin. Bulia, saya nggak ada pelayanan apa-apa kok, cuman jemaat biasa. Saudara, yang namanya melayani Tuhan nggak cuman yang di mimbar, amin. Tapi seluruh hidup kita adalah penyembahan. Hidup kita ini melayani Tuhan. Ya saudara ya, pengurapan double portion itu yang akan membuat cinta mula-mula kita hidup kembali. Sehingga waktu kita datang berdoa sama Tuhan, baca Alkitab, oh ada cinta sama Tuhan Yesus. Kalau engkau nyanyi buat Tuhan, engkau angkat tanganmu buat Tuhan, karena engkau lakukan cinta sama Tuhan Yesus, amin. Hari-hari ini Tuhan Yesus mau datang untuk yang kedua kali. Biarlah saudara dan saya menjadi mempelai wanita Tuhan yang penuh cinta akan Tuhan. On fire. Pengurapan Tuhan membuat kita on fire. Seperti Pak Benny bilang tadi ya, ada musim spring yang akan datang, ada semangat baru, gairah yang baru, on fire untuk Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Yang mau on fire buat Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, terakhir ini saudara, caranya untuk dapatkan double portion anointing. Yang pertama, setia. Be faithful. Setia ikut Tuhan. Mau senang, mau susah, setia aja tuh. Setia nyembah Tuhan, setia berdoa, beribadah, setia layani Tuhan, setia berdoa, baca firman, muji, menyembah Tuhan dalam setiap keadaan. Maka urapan yang akan dicurahkan buat saudara dan saya berlimpah-limpah. Yang kedua, harus memiliki haus dan lapar. Di situ ada, lihat gambarnya saudara ya, orang yang haus banget sampai keran dibuka, nadain air ya saudara. Harus punya kerinduan. Kalau saudara nggak punya kerinduan, maaf. Mau hamba Tuhan yang besar sekalipun mengurapi saudara, impartasi anointing, saudara nggak akan terima dengan maksimal. Tapi waktu saudara haus lapar akan Tuhan, saudara akan menerima double portion anointing itu. Dan yang ketiga, terima dengan iman. Terima dengan iman. Waktu nanti kita berdoa double portion anointing, saudara percaya, aku terima, aku terima, aku terima dalam nama Yesus. Amin saudara. Waktu double portion anointing itu ada dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang berintegritas. Kita akan menang menghadapi setiap pergumulan masalah dalam hidup, dan kita akan melayani Tuhan lebih baik lagi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yuk kita sama-sama buka hati kita, buka tangan kita, kita sembah Tuhan. Haleluya. Kubuka hati. Kubuka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di
adalah orang yang biasa. Bahkan dia cuma seorang hamba. Tapi waktu urapan Tuhan itu dicurahkan atas hidupnya, maka Tuhan mengubahkan hidupnya menjadi pribadi yang luar biasa. Simon atau Simon Petrus juga adalah seorang nelayan yang gagal. Tapi waktu dia terima urapan Tuhan, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya punya gembala, saudara-saudara. Dia cuma lulus STM. Dia nggak punya banyak gelar. Tetapi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, wow, dia menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jangan underestimate kuasa Roh Kudus. Mungkin hari-hari ini kita sudah tidak mampu lagi menghandle segala masalah pergumulan yang kita hadapi. Tapi percayalah, Roh Kudus masih sanggup tolong kita. Roh Kudus masih bisa memberikan jalan keluar. Roh Kudus akan memberikan hikmat dan kekuatan. Roh Kudus akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Siapa yang percaya Roh Kudus sanggup melakukan perkara yang ajaib. Haleluya. Yuk buka tangan, terima urapan Roh Kudus sekali lagi. Minta urapan Roh Kudus sekali lagi. Bapa, janjimu, waktu Roh Kudus tercurah atas kami akan menerima kuasa. Kami mengangkat tangan, kami mengangkat tangan di rumah-rumah. Roh Kudus, urapanmu tercurah, double portion, urapan Tuhan mengalir. Terima urapan Tuhan. Oh, haleluya. Roh Kudus, curahkan. Haleluya. Terima.
Yesus akan memberikan kekuatan yang baru buat hidup kita. Saudara yang di rumah ada roti, ada cracker, siapkan saudara. Haleluya, haleluya. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Kami angkat roti, crackers, apapun di tangan kami. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami percaya ada kemenangan yang terjadi, ada mujizat yang terjadi. Kami habiskan roti di tangan kami menjadi tubuh Kristus. Waktu kami memakannya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti atau crackers yang ada di tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang mengampuni dosa-dosa kami. Darah Yesus yang membungkus kami sehingga kami semua sehat, kuat, dilindungi Tuhan. Tidak ada yang kena coronavirus. Semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh. Sakit stroke sembuh. Sakit gula sembuh. Sakit jantung sembuh. Sakit apapun kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Kami tabiskan anggur di tangan kami menjadi darah Kristus. Waktu kami meminumnya, kami disembuhkan, kami diampuni, dan kami dilindungi sempurna. Saudara, bukankah anggur yang di tangan kita ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saya nanti minta Cik Yuli Susan akan berdoa, tapi sebelum itu kita nyanyi, kita bersyukur. Haleluya. Bersyukur padamu, Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersama-iku di setiap langkahku. Mari angkat tangan kita, ku bersyukur. Bersyukur padamu, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersama-iku di setiap langkahku. Mari di-unmute, Cik. Yuli di-unmute. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat pujian penyembahan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang Kau sudah singkapkan Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu, oh Tuhan, boleh menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kami menghadapi hari-hari kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami butuh pengurapan Tuhan. Butuh pengurapan Roh Kudus. Butuh pimpinan-Mu ya Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tanpa pimpinan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Kami sia-sia Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus kami selalu Tuhan membutuhkan Engkau. Kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang bisa Engkau percaya dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus-Mu. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini ya Tuhan yang sungguh menguatkan hidup
kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Lia Tuhan, dan Tuhan berkati dan pakai hamba-Mu ini menjadi hamba-Mu yang semakin hari semakin Tuhan berkati dengan dahsyat. Tuhan, biarlah hidupnya menjadi hamba yang sungguh-sungguh berkenan di Hati-Mu, dan menjadi seorang istri yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu juga Tuhan. Berkati keluarganya, berkati tangganya, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan hidup kami serahkan oh Tuhan dalam ibadah kami ini selanjutnya dalam pimpinanmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Tangan Haleluya. buat Tuhan kita yang dahsyat. Jangan lift dulu, saudara. 2-3 menit lagi kita selesai. Baik, Cik Sansan, mohon dibacakan pengumuman minggu ini. Sebelum Cik Sansan membacakan pengumuman yang pertama dari saya, jangan lupa minggu depan jamnya berubah, ya, jamnya berubah. Jadi make sure ya jamnya maju. Nah, itu juga memberikan kemudahan buat Indonesia. Berarti jamnya akan jam 9 di Indonesia. Bukan jam 10 lagi. Jadi lebih awal di Indonesia ya. Bagi teman-teman di Indonesia, sekali lagi Amerika minggu depan jamnya berubah. Oleh sebab itu ibadahnya lebih awal untuk waktu Indonesia, jam 9 malam. Silakan ya dibaca pengumuman hari ini sepekan. Silakan. Dalam semua pengumuman sepekan gereja NWC sebagai berikut. Yang pertama, Menara Doa Nation Worship Center diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 malam via Zoom. Dan yang kedua, ibadah Pentakosta masuk dalam hadirat Tuhan. Kita banyak menyembah, memuji Tuhan melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam waktu Amerika dan setiap hari Minggu jam 7 pagi waktu Indonesia. Dan yang ketiga, ibadah Raya Nation Worship Center setiap hari Minggu diadakan jam 10 pagi via Zoom dan ibadah Raya kedua jam 6 malam via live streaming. Dan bagi jemaat yang digerakkan untuk menabur dan memberi persembahan, info sebagai berikut. Online giving dapat dilakukan melalui transfer TD Bank pada nomor yang tertera di layar Anda, dan bagi yang mau di pick up dapat menghubungi Banana, Citeresa, dan Cisansan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, berdoakan kita akan pelan-pelan masuk gedung gereja. Kalau Tuhan izinkan, mungkin kalau rencana semua berjalan dengan baik, kalau vaksinnya berjalan dengan lancar, dan angka virus di Philadelphia menurun drastis, doakan kalau Tuhan kehendaki bulan April kita akan kembali masuk ke gedung gereja. Doakan juga mulai sore hari ini worship team sudah pelan-pelan untuk masuk ke gereja sambil persiapan. Dan saya mau kasih tahu ada beberapa jemaat yang tidak mau ikut Zoom karena mungkin gaptek, karena mungkin dia sukanya live. Saudara-saudara kasih tahu, kita akan persiapkan masuk gedung gereja sekitar bulan April. Kita sambil lihat apa yang terjadi di Philadelphia, nanti elders akan memutuskan semuanya. Nah, tapi ada beberapa jemaat yang nggak mau ikut Zoom. Ini nggak mau, saudara. Diajak ikut, di-downloadkan, nggak mau dan sebagainya. Banyak aja alasannya. Dan saya kasih tahu mereka, boleh kamu datang ke gereja. Mulai nanti minggu sore, saudara-saudara, ada beberapa yang datang ke gereja, tetapi kursinya sangat-sangat terbatas ya. Kita cuma limited 10-15 orang. Jadi nanti mulai jam 6, worship team dan beberapa orang yang tidak bisa ikut Zoom atau tidak mau ikut Zoom akan mulai beribadah di gedung gereja. Doakan supaya prosesnya semua baik ya saudara-saudara. Dan kalau Tuhan izinkan nanti kita akan kembali ibadah bulan April. Siapa yang mau fellowship kembali ya, make sure semua jemaat dapat vaksin dulu. Make sure semuanya sehat, baru pelan-pelan ya, nggak usah keburu-buru. Tapi jangan lupa juga yang sudah ikut ibadah, dukung di live streaming kita nanti jam 6 sore langsung dari gereja Nations Worship Center. Baik, kita bersyukur, kita nyanyi sama-sama kiranya
kiranya Engkau memberkati. Buka tangan saudara, melimpah-limpah. Biarlah berkat Yahweh turun atas kita, memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat tanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkati juga Philadelphia, Amerika, Indonesia, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan biarlah kau bekerja hari ini, beraktivitas dengan berkat daripada Allah Bapa, berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin.